Salam damai sahabat KDJ, selamat bergabung di dalam acara Kisah di Balik Jubah. Acara Kisah di Balik Jubah akan mengulas sharing panggilan dari para imam, pastor, romo, dan biarawati serta suster dan juga para bruder. Bersama saya hari ini sudah hadir di studio seorang romo, nama aslinya panjang dan keren, Romo Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono Projo, tapi sering dipanggilnya nama bekennya adalah Romo Inung. Salam damai Romo. Salam damai, Mbak Santi. Romo Inung jauh-jauh sahabat KDJ dari Paroki Santo Gabriel Pulau Gebang, di mana beliau melayani sebagai Romo Paroki sejak tahun 2023. Betul ya, Mo? Betul. Nah, Mo, kita boleh kenalan dulu ya, Mo ya, dengan sahabat KDJ. Mungkin Romo mau menyapa dulu, silakan. Para sahabat KDJ yang terkasih, perkenalkan, nama saya Romo Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono. Saya imam dari Kuskupan Agung Jakarta. Saya ditabiskan pada tanggal 15 Agustus tahun 2008 di Paroki Kosambi Baru, Gereja Santo Matias Rasul. Saya kelahiran Cengkareng, tanggal 15 April 1980. Udah lengkap nih, Mo. Sudah lengkap. Oh, berarti Romo asli warga Jakarta ya, Mo ya? Asli Jakarta dari lahir. Betawi ya, Mo ya? Ini ditabiskan tahun 2008 ya, Mo? 2008. Berarti di 2024 ini udah... Tahun ini saya menginjak usia tabisan ke-16. Tahun depan Sweet 17 ya, Mo ya? Sweet 17, ya. Mo, Romo berapa saudara nih, Mo? Saya anak pertama dari 6 bersaudara. Laki-laki semua. Laki-laki semua? Oke, laki-laki semua. Yang jadi Romo ada berapa? Saya sendiri. Oh, puji Tuhan, satu orang. Background pekerjaan orang tua apa, Mo? Mereka pegawai swasta lah ya. Mama saya kerja di perusahaan pembuat kemasan kaleng, sedangkan bapak saya di perusahaan apa itu istilahnya? Bikin buku, bikin kertas begitulah. Oh, percetakan ya. Tapi keluarga memang Katolik ya, Mo? Dari awal dari Katolik. Ali Katolik. Ya, semuanya Katolik. Oke. Panggilan pertama kali untuk menjadi imam itu muncul kapan, Mo? Saya ingin jadi romo, jadi pastor itu kelas 1 atau kelas 2 SD. Dari SD mau kelas 1? Dari SD. Ya kelas 1, kelas 2 SD itu karena apa? Karena waktu itu mama saya, keluarga saya punya kebiasaan kalau misa atau Ekaristi itu puasa dulu. 1 jam sebelum perayaan Ekaristi itu harus puasa. Nah, sebagai anak kecil yang namanya puasa pasti sangat menyiksa lah begitu kan. Apalagi waktu itu gerejanya kan tidak senyaman sekarang yang pakai AC dan segala macam, pasti juga gerah begitu. Tapi saya melihat bahwa romonya itu kok bisa minum, bisa makan. Pada gitu saat konsekrasi. Pada saat konsentrasi, ini semuanya harus puasa, sedangkan romonya boleh minum, yang lain nggak boleh minum. Ada privilege gitu, ya. Ada privilege nih. Lalu saya berpikir nanti kalau sudah besar, nanti jadi romo sajalah, supaya pas misa itu nggak haus-haus banget gitu ya, bisa minum gitu kan. Itu pemikiran anak kecil lah. Lalu menginjak dewasa, SD kelas 6, SMP, SMA tuh nggak terpikir sama sekali. Tapi sekolahnya ini sekolah Katolik ya, Mo ya? Sekolah Katolik sekolah kebetulan. Katolik ya? Dari TK, SD, SMP, SMA semuanya Katolik. Semuanya Katolik. Oke. Ya. Sampai jadi dari kelas 1 SD gara-gara ngiri lihat Romo di altar bisa minum, bisa makan hosti padahal kita semua puasa, ya kan? Terus kemudian terpendam nih, Mo ya, sampai SMA. Sampai SMA itu pun juga kelas 3. Naik kelas 3 begitu ya. Kelas SMA kelas 1, kelas 2, banyak orang bilang kamu jadi romo saja, kamu jadi masuk seminari saja. Tapi saya merasa enggak gitu kan. Bukan panggilan saya begitu. Menginjak kelas 3 karena kebetulan SMA saya kepala sekolahnya suster. Nah, suster itu memberi sebuah formulir pendaftaran di Seminari Menengah Mertoyudan. Nung, ini ada formulir, kamu daftar aja gitu. Ya kalau diterima syukur, kalau enggak ya yang penting kamu sudah coba. Betul. Sudah. Dan kebetulan waktu itu adik saya nomor 3 itu sudah masuk di seminari dulu. Oh, adiknya malah duluan, Mo. Adik saya duluan begitu kan. Dan adik saya yang nomor 2 juga mau masuk ke seminari di Garum. Dari 6 ini 2 sudah masuk seminari ya? Yang satu mau nih. Baru mau ya. Dan saya juga ikut-ikutan. Oke. Nah, akhirnya saya mikir ya sudahlah, coba saja begitu. Akhirnya saya daftar, mencoba ke sana, lulus gitu kan.
Puji Tuhan. Saya diterima nih. Lanjut gak ya? Lanjut gak ya gitu kan. Apalagi saat telepon mama saya waktu itu kan saya SMA-nya di Solo, tidak di Jakarta. Apa di Farlitmu? Di Solo di SMA Regina Pacis. Regina Pacis. Ursulin. Ya. Waktu itu telepon ke Jakarta, bilang, "Mak, saya sudah daftar ke Mertoyudan dan sudah diterima nih. Bagaimana?" Bilang, "Wah, mama saya awalnya nggak setuju gitu ya. Karena kan adekmu udah 2 nih di seminari, kamu kok ikut-ikutan." Nah, ini Gitu. jadi memang tidak mudah buat orang tua ya, Mo ya. Padahal hitungannya Romo ini adik-beradik 6 pria semua. Pria semua. Pria semua ya. Kan Nah, mama saya pikir kan udah 2 udah masuk ya sudahlah. Sudahlah ya, gitu kan. udah cukup nih persembahannya nih ya. Iya. Jangan diambil lagi gitu Nggak ya. diambil Oke. lagi. Nah, akhirnya Tapi bilang, "Ya saya mau coba dulu, Mak," gitu. Nanti kalau di tengah jalan memang memutuskan bukan panggilan ya saya akan keluar begitu. Ya sudah, akhirnya dicoba saja, kamu coba aja. Akhirnya saya masuk seminari, tapi adik-adik saya malah keluar duluan. Oh, oke. Nggak melanjutkan begitu. Akhirnya tinggal saya yang bertahan di seminari sampai sekarang. The Chosen One. Jadi kalau mau dibilang lega, sebenarnya ibunya Romo lega ya. Nggak tahu juga. Masuk 1 dikembalikan 2. Masuk 1 dikembalikan 2. Ya mungkin juga begitu ya. Iya. Oke. Jadi sebenarnya cukup mulus lah Mo ya perjalanannya ya dari niat kecil ya. Dari SD kemudian SMA baru muncul lagi. Daftar itu juga karena sebenarnya iseng bukan diniatin ya Mo ya. Ternyata lolos dan puji Tuhan sampai sekarang ya Mo ya. Sekarang. Nah, Mo, dari SD sampai SMA ini kan jedanya cukup panjang ya Mo ya. Sampai akhirnya memutuskan tadi mau cobain deh Mertoyudan deh. Ya. Itu juga karena saran suster. Nggak enak mungkin sama susternya kali ya. Sudah disiapin formulirnya. Ya kan? Lolos, puji Tuhan sampai sekarang. Ini sempat ngerasain pacaran nggak Mo? Waduh. Soalnya lama nih dari SD sampai SMA nih. Mau sih. Oh, mau. Tapi karena mama saya orangnya ya bukan keras, disiplin begitu ya, mengatakan pokoknya selama masa pendidikan kamu nggak boleh pacaran. Nanti setelah bekerja saja pacarannya sehingga tidak mengganggu masa pelajaranmu di sekolah dan lain sebagainya. Maka ya sudah saya mengikuti saran mama saya itu begitu ya. Sampai ya mungkin itu yang membuat suster saya melihat nih anak nih nggak pacaran nih ya. Mungkin dia cocoknya di sini gitu kan. Tapi hebat loh orang tuanya, maksudnya bisa Karena saya takut mama saya. Iya, bisa strict sekali ya dengan anak-anaknya, nggak boleh pacaran sama sekali ya selama masa pendidikan ya. Oke, luar biasa. Mo ini kan sebenarnya sepertinya kan jalannya lancar sekali nih Mo ya, sampai ditabiskan. Jadi kan keluarga mendukung lah kurang lebih 100% ya Mo ya. Romo bisa belajar dengan tenang ya, maksudnya nggak ada gejolak-gejolak dari keluarga, tidak ada penolakan gitu loh, ya kan. Pada saat ditabiskan itu rasanya gimana Mo? Deg-degan juga sih. Deg-degan juga, deg-degan Mo. Bahkan saya mungkin berdoa dalam hati gitu ya. Apakah ini memang panggilan saya jadi imam ini kehendak Tuhan atau mungkin memang kehendak saya sendiri gitu kan untuk jadi Romo. Maka saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong dong nih kan sebentar lagi mau tabisan nih saya. Kasih tanda kek apa kek gitu kan. Saya deg-degan juga. Geledek kek atau lilinya jatuh kek apa kek gitu. Sehingga saya yakin ini memang panggilan dari kamu gitu. Tapi ya sampai selesai misa, acara tabisan nggak ada tanda-tanda yang seperti itu begitu ya. Tapi dalam hati saya bilang, ya udahlah, sudah disiapkan dan saya juga sudah siap juga. Pihak kuskupan maupun juga pihak seminari menyatakan saya juga baik untuk menerima tabisan. Ya mungkin ini juga jalan caranya Tuhan untuk memberitahukan saya bahwa memang ini panggilan kamu, seperti itu. Luar biasa. Setelah ditabiskan, penugasan pertama itu di paroki mana? Saya ditugaskan pertama kali di paroki Pasar Minggu. Pasar Minggu. Pasar Minggu, dari Pasar Minggu berapa tahun Mo? 3 tahun, 2008 sampai 2010. Kemudian ditugaskan di Seminari Menengah Wacana Bakti sampai 2013. Sebagai pengajar? Atau? Sebagai Romo Staff ya. Oh, Romo Staff. Ya, sebagai Romo Staff sampai 2013. Kemudian 2013 kembali lagi ke paroki Pasar Minggu. Balik lagi Pasar Minggu. Oke. Nih kayaknya umatnya kangen, minta tolong Romo Inung dikembalikan kepada kami. Mungkin juga gitu ya, bikin petisi. Balik lagi ke Pasar Minggu sampai 2019, lalu 2019 sampai 2023 di paroki Kelapa Gading. Baru Juli 2023 ditugaskan sebagai Romo Kepala di paroki Pulau Gebang. Nah, ini Romo daerah jajahannya memang Jakarta ya. Asli warga Jakarta. Biasanya
biasanya kan sahabat kalau jadi Romo tuh kan kehidupannya sehari-hari udah ketahuan lah jadwalnya mau ya, melayani umat, misa, memberikan sakramen-sakramen ya, administrasi yang mungkin kalau sahabat KDJ kita nggak tahu gitu ya, administrasi jadi Romo tuh ternyata banyak ya mau ya, berkas-berkasnya gitu kan. Mungkin apakah Romo merasakan bosan? Mungkin juga. Tapi kalau Romo Inung, saya percaya sih nggak ada bosannya. Karena apa? Sahabat KDJ mungkin udah lihat, ini ada episode hari ini kita ada aksesoris tambahan ya. Ada dekor tambahan. Ini ada beberapa figur, bukan punya saya dan juga bukan punya Mas kameramen ya. Ini adalah koleksinya Romo Inung. Nah, ya kan? Baru pertama kali ini kan Sobat KDJ ketemu Romo. Aku boleh bilang Romo Wibu nggak nih Mo? Romo Wibu. Romo Wibu, Romo yang suka anim dan suka koleksi figurin. Mo, ini gimana ceritanya Mo? Ketertarikan pertama kali dengan anime? Ketertarikan saya dengan anime atau figur-figur seperti ini mungkin juga waktu kecil juga ya. Karena memang saya dibiasakan untuk membaca apapun dibelikan oleh mama saya, orang tua saya, entah itu komik, entah itu bobo, entah itu buku-buku novel yang kecil-kecil seperti Lima Sekawan dan semacam itu gitu ya, yang membuat saya tertarik untuk membaca sesuatu yang menantang gitu ya. Challenge imagination ya. Ya, seperti itulah. Apalagi banyak komik-komik yang luar biasa seperti Doraemon, Dragon Ball, favorit itu banget ya. itu benar. Kecil, terus mengajak remaja ada Detektif Conan, ada Kindaichi. Ini ada sama ya bacaannya sama saya ya, gitu jadi ya. enak. Dan akhirnya ya budaya Jepang itu mulai saya sukai begitu ya, di samping juga budaya Indonesia, budaya Jawa secara khususnya. Menarik bahwa budaya Jepang itu ada sesuatu yang membuat saya belajar, misalnya tentang semangat Bushido para samurai, tentang kesederhanaannya, tentang keberaniannya, tentang kesetiaannya, tentang kerja kerasnya begitu ya. Disiplinnya Mo, yang Disiplinnya, utamanya gitu. ya. Bahwa nilai-nilai yang positif-positif itu mau juga menjadi bagian dari diri saya. Dan saya coba untuk tidak semua tokoh-tokoh atau komik atau anime dari Jepang yang saya koleksi atau saya ikuti begitu ya. Hanya satu dua saya ikuti, misalnya Naruto atau One Piece dan lain sebagainya. Karena ada sesuatu yang buat saya menarik, yang ada sesuatu positif ya. Dari tokoh-tokoh itu. Ini ada Batman juga ya Mo ya? Nah, kalau yang Batman ini boleh pegang kan Mo? Boleh ya, boleh pegang. Biasa kalau kolektor itu mesti tanya dulu, sahabat ya, boleh dipegang apa enggak. Ini ada Batman, ada 1, 2, 3. Kalau Batman kan bukan anime ya Mo? Ini kan dari Amerika ya? Dari Amerika, dari DC ya. Saya memilih Batman sebagai tokoh yang saya sukai karena dia superhero yang nggak punya kekuatan power. Manusia biasa? Dia manusia biasa. Kalau Superman kan bisa terbang. Ya, ada super powernya ya. Ada super powernya. Hulk bisa jadi gede gitu ya. Spiderman bisa ngerayap di mana? Di dinding gitu ya. Kalau Batman ini orang biasa gitu ya. Yang orang biasa yang punya motivasi luar biasa sehingga dia bisa memilih sesuatu yang baik dan benar dari kemampuannya dia. Ya mungkin orang mengatakan jadi kan kaya gitu. Banyak tapi duitnya. Dia memanfaatkan kekayaannya dengan baik ya Mo ya. Iya, dia memanfaatkan kekayaannya itu untuk positif. Nah, ini yang membuat saya suka sama Batman. Saya kira Romo suka Batman karena sama-sama pakai jubah Mo. Hitam pula. Ya, sama kan sama kostumnya Romo. Ini mulai koleksi ini dari kapan Mo? Pas lagi seminari atau pas sudah jadi full time penugasan? Koleksi ini sih sebenarnya setelah jadi Romo. Itu pun juga karena keterbatasan uang saku ya. Nggak semua ya, satu-satu begitu. Tapi karena umat, karena saya pasang di ruang kerja saya gitu ya. Umat tahu dan lain sebagainya, maka kadang-kadang dibelikan begitu ya. Maksudnya lihat Romo, jadi sebagian besar yang saya punya ini bukan saya beli tapi persembahan kasih dari para umat yang menyayangi Romo. Ini kan jarang banget, aku juga belum pernah ketemu sih ya Romo yang senang dengan figurin, Romo Wibu ya. Tanggapan dari generasi yang lebih tua itu seperti apa Mo? Kalau kayak aku Gen Z ya, maaf ya Gen Z ya, sama katanya Gen Z, Gen Alpha, Gen Milenial, itu kita semua into this gitu ya Mo ya. Kita tahu lah anime itu kan karena kita
kita besar dengan itu, ya kan? Tapi yang lebih senior ini tanggapannya gimana? Ngelihat kok Romo senengnya beginian? Selama saya bersama dengan romo-romo yang lebih senior sih tidak ada tanggapan negatif ya terhadap apa yang hobi saya istilahnya begitu ya. Tidak ada sesuatu yang kamu kok begitu sih, kamu kok begini gitu, tidak. Ya mungkin itu adalah bagian dari hobi dari saya. Sama seperti mereka mungkin juga mengoleksi atau punya hobi wayang gitu kan. Jadi ya mereka mungkin punya pemahaman yang ya saya juga punya hobi, Romo Wisnu punya hobi yang penting positif dan tidak merugikan komunitas atau orang lain ya sudah. Jadi enggak bermasalah. Kalau Romo lagi khotbah sering pakai referensi anime Ya, nggak? kadang-kadang. Apalagi untuk anak-anak ya SMP, SMA gitu ya. Biar nggak ngantuk nih ya. Jadi dibawa-bawalah One Piece ya Mo. Ini siapa sih Mo namanya Mo? Oh, ini Zoro. Zoro. Kalau ini anime dari Genshin Impact ya? Demon Slayer. Oh, Demon Slayer. Ini yang di belakangnya harusnya ada anak kecil ya? Ada adiknya. Ada adiknya kan? Iya. Ini yang di sini kan Mo ya? Oh, cukup tahu lumayan ya. Sahabat KDJ ya. Nah, jadi kalau Romo kehabisan bahan mah sebenarnya tinggal nonton anime, bisa comot lah Mo ya. Nilai positifnya ya langsung jadi ya. Silakan sekali. Keren loh. Ini sahabat KDJ bahwa ada Romo yang seneng anime, berarti Romonya juga up to date dengan perkembangan zaman sekarang. Diusahakan. Tidak semua. Tapi lebih relate kan Mo jadinya Mo ya. Ada cerita yang paling menarik gak antara anime dengan pelayanannya Romo? Mungkin tidak ada hubungannya secara langsung gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin punya sefrekuensi dengan saya bisa masuk, bisa ngobrol, bisa mungkin memberikan penjelasan begitu ya. Bahkan ada teman-teman OMK yang mengatakan, Romo tolong dong bikin misalnya dari satu tokoh ini kira-kira relasinya dengan kitab suci atau ajaran gereja apa gitu Romo, sehingga nanti kami juga bisa punya bantuan pemahaman mungkin lewat jalur ini misalnya. Saya sedang memikirkan itu karena memang nggak mudah juga ya merelasikan antara tokoh anime dengan ajaran gereja atau pesan kitab suci. Mungkin kalau dicari bisa, cuman ya perlu riset. Betul. Jadi Romo menjadi sumber informasinya anak-anak muda di paroki. Ya, nggak sumber juga sih ya. Dan kalau nanya, Mo ini enaknya Naruto ini kita ngambil ceritanya apa ya Mo ya yang kaitannya sama ayat gitu ya. Ya bisa. Oke, ngomong-ngomong soal ayat Mo, boleh nggak di-share Mo satu ayat yang menjadi pegangan Romo hingga sekarang? Dari pendidikan gitu kan ya sampai sekarang, ayat ini yang menjadi benar-benar sumber kekuatannya Romo. Kalau dari pendidikan sampai sekarang berubah-berubah sih Bu. Tapi yang jelas moto tabisan saya itu saya ambil dari Yohanes 10 ayat 10 yang mengatakan tentang Yesus adalah gembala yang baik. Aku datang untuk memberikan kelimpahan supaya mereka mendapatkan kehidupan. Aku datang supaya mereka hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Artinya saya mau agar kehadiran saya, pelayanan saya sebagai imam itu membawa kehidupan. Membawa kehidupan itu bukan artinya orang mati jadi bangkit lagi gitu ya. Membawa kehidupan itu bisa berarti mereka tambah semangat, mereka penuh pengharapan, mereka senang, bahagia dengan kehadiran saya, bukan malah nyesek gitu ya, kecewa atau mungkin merasa gak dekat karena romonya galak, romonya kaku, romonya mungkin gak ramah seperti itu. Jadi saya mau kehadiran saya membawa sukacita, membawa kegembiraan, kehidupan bagi mereka yang saya layani itu. Maka itu jadi ayat yang membuat saya semangat. Saya izin tepuk tangan ya Mo ya. Keren banget Mo. Satu ayat singkat tapi maknanya tuh mendalam sekali buat Romo dan Romo mencoba membawa ayat itu menjadi nyata. Jadi aktualisasi pelayanan saya, karya saya di dalam gereja. Luar biasa, keren banget. Karena aku menganggap Romo mewakili kaum muda nih ya, karena hobinya mudah sekali ya. Ini wibu-wibu anime. Boleh nggak Romo pesan dari Romo untuk spesifik, kalau kali ini aku mintanya spesifik Romo ya, untuk kaum-kaum wibu di luar sana. Agar jangan, gimana caranya menjadi wibu yang beriman. Ya, mungkin saya mengawali pesan saya kepada anak-anak muda, teman-teman muda yang ada di gereja. Pesan dari Paus Yohanes Paulus II bahwa beliau pernah mengatakan kepada orang-orang muda saat hadir dalam acara Orang Muda Sedunia, mengatakan jangan takut. Artinya apa? Artinya teman-teman muda jangan takut untuk mengambil keputusan yang baik dalam kehidupan Anda semua. Sama seperti Naruto yang berani untuk mengambil keputusan keluar dari desanya, mencari Sasuke, temannya
yang pergi gitu ya untuk membalas dendam. Naruto berani untuk mengambil keputusan pergi keluar dari desanya, mencari temannya, menemukan temannya, dan akhirnya mengembalikan temannya itu menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi jangan takut untuk mengambil keputusan dalam kehidupan kalian, kalaupun seandainya kalau keputusan itu adalah untuk masuk seminari. Jadilah seperti Naruto, mencari domba yang hilang ya, Mo ya. Keren sekali loh. Romo Inung, senang sekali bisa ngobrol banyak dengan Romo di edisi Kisah di Balik Jubah kali ini. Jadi sahabat KDJ, kalau ada yang kesulitan ngobrol dengan anak-anaknya, apalagi soal anime, boleh silakan kunjungi Romo Inung ya di Paroki Pulau Gebang. Ini berarti kantornya Romo banyak koleksinya dipajang? Ya, saya sengaja memajang itu di kantor supaya orang-orang yang datang, anak-anak muda yang datang, itu nggak merasa bahwa kantornya Romo itu serem. Isinya nggak Alkitab dulu ya, Mo ya, tapi ada figur-figur yang mereka kenal, familiar, selain wajah Romonya. Romo Inung, senang sekali bisa ngobrol dengan Romo. Jangan kapok ya kalau kita undang lagi. Siap. Ini kalau sahabat KDJ mau lihat koleksinya Romo Inung, anytime silakan ya, Mo ya. Baik, silakan. Datang ke Paroki Pulau Gebang. Romo Inung ada standby di sana. Mau ngobrol-ngobrol soal anime, welcome sekali. Oke, sahabat KDJ, para biarawan, Romo, suster, ini selalu membutuhkan doa dari kita semua agar mereka tetap teguh dalam panggilannya. Jadi sahabat KDJ boleh silakan meninggalkan doa, pesan-pesan penyemangat untuk para Romo, para biarawan, para suster di kolom komentar di YouTube channel kami. Nanti pasti akan dibaca oleh para Romo dan suster yang hadir pada hari. Kalau untuk hari ini khusus ada Romo Inung akan baca komen-komennya. Silakan tinggalkan pesan di sana, dan mungkin Romo Inung akan berinteraksi juga dengan sahabat KDJ di channel YouTube-nya Komsos. Akhir penutupan, saya kasih pantun satu ya, Mo ya. Silakan. Boleh ya, Mo ya. Jangan lupa cakepnya, Mo. Cakep. Oke, siap ya. 10 November Hari Pahlawan. Cakep. Kita rayakan dengan meriah. Cakep. Kenal lebih dekat dengan panggilan. Cakep. Mari nonton Kisah di Balik Jubah. Asik. Terima kasih sahabat KDJ atas kebersamaannya pada sesi kali ini. Saya Angelina Santi. Saya Romo Wisnu. Kami mohon undur diri. Sampai jumpa di Kisah Balik Jubah berikutnya.